Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggalo Pareksa dengan NIM 2001402020. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi barisan bilangan. Langsung saja kita ke pengertian barisan. Barisan bilangan adalah susunan bilangan yang membentuk pola atau aturan tertentu. Contohnya, tujuh, 14, 21, 28 dan seterusnya. Artinya, barisan bilangan dapat dikatakan barisan apabila memiliki pola atau aturan-aturan tertentu. Barisan aritmetika. Kita lanjut. Suatu barisan 3, 7, 11 dan seterusnya disebut barisan aritmetika jika selisih dua suku yang berurutan adalah tetap. Artinya 3 ke 7 kemudian 7 ke 11 itu selisihnya sama, dan seterusnya ya. Dan nilai selisih yang tetap itu disebut dengan beda. Contohnya sebagai berikut: 3, 7, 11, 15, 19. Selisih antara 3 dengan 7 sama dengan 7 dengan 11, sama antara 7 dengan 11, yaitu sama-sama 4. Begitu seterusnya sampai terakhir. Jadi bedanya atau selisihnya sama dengan 4 pada contoh ini. Nah, selanjutnya suatu barisan aritmetika sebagai berikut: U1, U2, U3, U4 dan seterusnya sampai UN. U1 atau yang dikatakan sebagai suku pertama, suku kedua, U2 suku kedua, U3 suku ketiga, U4 suku keempat dan seterusnya sampai suku ke N. Suku ke N atau UN dapat ditentukan dengan rumus UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B, dimana A sama dengan U1 atau suku pertama pada barisan, kemudian B merupakan beda barisan aritmetika, kemudian N merupakan jumlah sukunya, dan UN jumlah suku ke N-nya. Nah, kita lanjut ke contoh soal. Suatu yayasan pada tahun pertama menampung 40 anak yatim. Jika setiap tahun bertambah 5 orang, tentukan jumlah anak yatim yang ditampung pada tahun ke-10. Nah, kita perhatikan suatu yayasan pada tahun pertama menampung 40 anak yatim. Artinya suku pertamanya atau A-nya adalah 40. Kemudian jika tiap tahun, artinya setiap tahun ada anak yang masuk 5 orang, maka disebut dengan beda atau selisih. Nah, B-nya sama dengan 5 orang.
Kemudian tentukan jumlah anak yatim yang ditampung pada tahun ke-10. Nah, yang ditanyakan adalah pada tahun ke-10, yaitu suku ke-10 atau U10. Kita pakai rumus yang tadi, UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali dengan B. Di sini kita turunkan saja langsung. UN-nya adalah U10 atau suku ke-10, kemudian A-nya 40, kemudian N-nya 10, terus dikurang 1 sebagaimana rumusnya, kemudian B-nya 5. Nah, setelah seperti ini, maka yang pertama kita kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi begini hasilnya, 40 ditambah 9, karena yang diutamakan adalah yang di dalam kurung, maka 10 dikurang 1 sama dengan 9, terus dikali dengan 5. Nah, setelah seperti ini, kemudian yang dikerjakan selanjutnya adalah tetap yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka 9 kita kalikan dengan 5 terlebih dahulu, dan 40-nya kita turunkan seperti ini. Maka hasil 9 kali 5 adalah 45. Jadi dari sini kita sudah mengetahui bahwa 9 kali 5 sama dengan 45. Terus 40-nya tinggal ditambahkan atau dijumlahkan dengan 45. Dan hasil dari itu merupakan jawaban atau jumlah anak yatim pada tahun ke-10. Jadi jumlah anak yatim pada tahun ke-10 adalah 85. Ya, mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya yaitu deret akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Asari S. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Sekarang kita lanjut dengan deret aritmetika. Deret bilangan adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku barisan tersebut. Contoh 7 ditambah 14 ditambah 21 ditambah 28 dan seterusnya. Deret adalah bentuk penjumlahan dari suku-suku pada sebuah barisan. Jadi, ada barisan kita jumlahkanlah suku-suku tersebut, itulah disebut dengan deret. Jika ada U1, U2, U3, ini merupakan barisan aritmetika. Maka jika suku tersebut kita jumlahkan, maka U1 tambah U2 tambah U3 dan seterusnya sampai suku selanjutnya, ini adalah disebut dengan deret aritmetika. Jadi kata kuncinya untuk deret aritmetika adalah dia merupakan barisan aritmetika dulu, baru bisa dicari deret aritmetikanya. Baik, lanjut. Dapat kita simpulkan sebagai berikut suatu deret aritmetika. U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 dan seterusnya sampai suku ke N. Ini dapat kita hitung jumlahnya sampai suku ke N. Suku ke N bebas, mau 10, mau 20, mau 100, mau 1000, tergantung nanti pada soalnya. Ini dapat kita tentukan jumlah N suku pertama atau N. Dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 1/2N 2A tambah N kurang 1B, atau dengan rumus lainnya yaitu Sn sama dengan 1/2N A tambah UN, di mana A merupakan U1 atau suku pertama dan B adalah beda barisan aritmetika, sedangkan N adalah suku yang ditentukan. Beginilah rumus untuk mencari suatu deret aritmetika. Baik, kita lanjut pada contoh soal. Di mana soalnya
berbunyi dalam sebuah ruangan terdapat 20 baris kursi. Banyaknya kursi pada baris pertama 20 buah, dan pada setiap baris berikutnya terdapat 5 kursi. Lebih banyak di baris di depannya. Jadi dari soal ini, di dalam suatu ruangan ada terdapat 20 baris kursi. Baris pertama sebanyak 20, berarti U1-nya atau A-nya adalah 20. Dan setiap baris berikutnya, kenaikannya tetap menambah 5 kursi, berarti bedanya adalah 5. Yang ditanyakan adalah tentukan banyaknya kursi dalam ruangan tersebut. Karena di ruangan tersebut terdapat 20 baris, maka N-nya adalah 20. Nah, sekarang kita jawab. Diketahui A-nya sama dengan 20 kursi, B-nya 5 kursi, U20-nya sama dengan. Langkah pertama kita cari dulu suku ke 20. Maka kita masukkan rumus mencari suku ke 20, di mana N-nya sama dengan 20, A-nya sama dengan 20, N-nya 20, dikurang 1, B-nya sama dengan 5. Maka kita operasikan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi 20 ditambah 20 kurang 1 sama dengan 19, dikali dengan 5. Jadi 20 ditambah 19 kali 5 sama dengan 95. Jadi 20 tambah 95 sama dengan 115. Baik, lanjut kita mencari S20-nya. Di mana A sama dengan 20, U20 sama dengan 115. Untuk mencari S20-nya, kita memakai rumus Sn sama dengan 1/2 dikali Na tambah Un. Di mana rumus ini kita memakai rumus yang kedua, karena tadi ada 2 rumus. Nah, sekarang kita memakai rumus yang kedua. Maka S20-nya sama dengan Sn-nya tadi 20, N-nya tadi 20, A-nya 20, dan UN-nya sama dengan 115. Di mana 1/2 dikali 20 sama dengan 10, dan 20 ditambah 115 sama dengan 135. Jadi 10 dikali 135 sama dengan 1350. Jadi banyaknya kursi dalam ruangan tersebut adalah 1350. Nah, itulah penjelasan deret aritmetika dari saya. Sekian dan terima kasih.